Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk, Sabtu 4 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Alkitab pada hari ini, Sabtu 4 November 2023, diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa yang tidak suka dilayani? Sangat nikmat bukan? Kalau di sepanjang hidup kita selalu dilayani, di mana saja dan kapan saja selalu serba dilayani. Dilayani menjadi hidup kita. Dengan dilayani, hidup kita akan menjadi lebih mudah, lebih tenang, dan tentunya tidak akan berkekurangan apa-apapun. Tapi biasanya orang yang dilayani itu haruslah orang besar, orang terkemuka, bos, atasan, atau pemimpin. Itulah sebabnya semua orang memimpikan menjadi bos, menjadi pemimpin, menjadi orang besar, dan menjadi orang terkemuka agar hidupnya nikmat, serba dilayani. Hari ini juga yang terjadi di antara para murid Yesus yang mendambakan untuk dapat duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan Yesus saat Yesus berada dalam kemuliaannya. Mereka mencari posisi yang besar, posisi yang terkemuka, karena mereka melihat kehebatan dan kebesaran Yesus. Tentu bila memiliki posisi duduk di samping Yesus, pasti membanggakan, bukan? Sama. Kita juga begitu. Kita punya target dan impian yang sama. Kelak, kiranya kita mendapatkan posisi duduk bersebelahan dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Menjadi anak Allah, pewaris kerajaannya. Menjadi yang terkemuka tentu. Lalu bagaimana caranya? Benarkah untuk menjadi yang terkemuka kita hidup dilayani? Yesus justru mengatakan hal yang berbeda. Yesus dengan tegas mengatakan di ayat 33 sampai 34. Demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya, kalau ingin menjadi besar dan terkemuka, kita harus bersedia menjadi pelayan yang melayani. Dan menjadi hamba untuk semuanya. Lihatlah Yesus sebagai contoh. Ia adalah anak Allah, tetapi dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan, sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah figur hebat yang justru semakin terlihat hebat karena memberi diri untuk melayani. Yesus tidak pernah membanggakan atau menyombongkan statusnya sebagai anak Allah untuk kemudian meminta dilayani dan dihormati oleh orang lain. Namun ia justru hadir sebagai hamba yang melayani, yang mewujud nyatakan kebaikan Allah melalui sikap hidupnya. Yesus hadir untuk memberi diri dengan sepenuh hati dalam kerendahan hati, agar dengannya cinta, kasih, dan kebaikan Allah dapat secara nyata dirasakan oleh dunia ini. Saudara-saudari, oleh karena itu, jika saudara dan saya memimpikan
untuk bisa punya posisi yang tinggi, duduk dalam kemuliaannya. Pakailah hidupmu untuk melayani dan bukan dilayani. Tentu tidak mudah untuk melayani, karena dibutuhkan kerendahan hati, ketulusan, serta harus dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, orang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang masih menganggap rendah orang lain, dan orang yang mengandalkan dirinya sendiri tentu tidak akan pernah mampu melakukan tugas melayani. Sebab dia justru akan selalu berharap untuk dilayani karena menyombongkan jabatannya, kekuasaannya, dan kemampuan yang ia miliki. Untuk bisa memiliki hati yang melayani, kita harus melepaskan keakuan. Kita harus melepaskan kehebatan, kebesaran, dan kesombongan kita. Karena Allah jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari kita. Siapalah kita di hadapan Tuhan? Kepribadian Yesus yang sangat rendah hati menjadi figur yang harus kita teladani. Dengan meneladaninya, kita akan mampu hidup melayani dengan senantiasa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Dimanapun kita bekerja, bertugas, dan diberi tanggung jawab dengan hati tulus untuk melayani Tuhan. Sehingga dengannya setiap orang yang kita layani dapat menikmati kasih setia Tuhan yang telah diwujud nyatakan melalui perilaku hidup kita. Ingat, kita ada untuk melayani dan bukan dilayani. Agar kita memiliki posisi di tengah-tengah kemuliaan Tuhan, duduk bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati saudara melakukan aktivitasmu hari ini. Berdoa. Terpuji Engkau ya Allah atas kasih setiamu. Kami boleh tiba di hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami ada untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sebab Yesus, figur yang kami teladani itu, adalah anak Allah yang tidak membanggakan status kealahannya, tapi dengan kerendahan hati rela mengorbankan diri justru untuk menebus kami dari dosa dan kematian.
Biarlah figur Yesus menjadi teladan bagi kami Tuhan. Untuk senantiasa memakai hidup kami, memakai talenta, kemampuan dan apa yang kami miliki. Hanya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, hari ini dalam doa kami mengikat seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang boleh mereka nikmati. Tuhan, Engkau yang menambahkan berkat, sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan umur panjang menjadi kado terbaik dari Tuhan yang mereka terima dan mereka syukuri dalam menjalani hidupnya. Dan biarlah Tuhan, hidup yang mereka miliki hari ini boleh mereka persembahkan untuk Tuhan melalui pelayanannya di dunia ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, dan biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan yang sejati bagi mereka. Biarlah mereka mengimani Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, telah menebus mereka dari dosa dan akan menyelamatkan mereka dari rasa sakit yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami akan memulai hari kami bersama dengan Tuhan dan mengimani bahwa hari ini kami akan berjalan untuk memuliakan Tuhan, melayani Engkau melalui setiap pekerjaan, aktivitas, dan apapun yang kami lakukan. Terpuji Engkau ya Tuhan, berkati kami untuk menjadi berkat di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.